Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Nila Prapitasari, SPD. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Kristen Gloria II, Surabaya, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 angkatan kedua. Program studi Pendidikan Pancasila di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Nomor peserta 2015030949933. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Kristen Gloria II, Surabaya. Berikut video saya. Ready. Greet the teacher. Good morning, Miss Nila. Good morning, silakan duduk. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita melaksanakan segala kegiatan kita hari ini, ya, melanjutkan kegiatan kita minggu lalu, mari kita tunduk kepala terlebih dahulu, kita mau berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran PPKN, mari kita berdoa. Tuhan, berkati Tuhan, kami akan memulai pelajaran PPKN pada hari ini, berkati agar presentasi yang akan kita sampaikan bisa berjalan dari awal sampai akhir dengan baik. Hanya ini doa kami, haleluya, amin. Silakan semua HP dikumpulkan. Adeline, izin ya. Oke. Adriel. Oke. Karin. Selin Eloy. Carlos. Reinhard. Valerie. Oke. Vincenzo. Oke. Miss Nila mau mengecek dulu. Ayo, kepleknya sudah dipakai semua belum? Oke. Oke. Bed nama lengkap, sepatu lengkap. Oke. Sepatunya, nah, ya, kaos kakinya harus di atas mata kaki. Keadaan kalian hari ini baik? Baik. Oke. Siap untuk mengikuti pembelajaran? Oke. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita mau ice breaking terlebih dahulu ya, jadi konsentrasilah ya, biar kalian bisa mengikuti dan tidak ngantuk ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, ayo kita mulai satu kali random ya. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 5. Minggu lalu kamu sudah melakukan berbagai macam aktivitas ya. Ini kan pertemuan kita yang kedua. Nah, Miss Nila ingin mereview materi apa saja ya yang mungkin kamu ingat. Kita akan bermain menggunakan media Plickers. Apa makna dari sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa? A. Percaya terhadap banyak dewa. B. Pengakuan akan adanya Tuhan di dalam kehidupan. C. Tidak memiliki keyakinan terhadap Tuhan. D. Penolakan terhadap segala bentuk kepercayaan. Oke? 1, 2, 3,
dalam kehidupan. Oke. Prinsip Pancasila yang menekankan perlunya menghargai martabat serta keadilan bagi setiap individu adalah A. Keadilan sosial, B. Persatuan Indonesia, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab, D. Demokrasi. Ya, 1, 2, 3 angkat. Oke, jawabannya apa? C. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana implementasi Pancasila sebagai ideologi negara di dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat Indonesia? A. Hanya diterapkan di dalam kebijakan pemerintah. B. Diwujudkan melalui sikap dan perilaku masyarakat. C. Hanya berlaku bagi pejabat negara. D. Tidak berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Oke? 1, 2, 3 angkat semua. Jawabannya apa? B. Diwujudkan melalui sikap dan perilaku masyarakat. Miss Nila lihat tadi ya, hasilnya itu banyakan benar. Ya, berarti kalian masih ingat materi kita sebelumnya. Dan Miss Nila harap kamu juga sudah siap untuk mengikuti materi kita hari ini. Oke, minggu lalu aktivitas atau kegiatan kita apa? Masih ingat aktivitas minggu lalu apa saja yang kita kerjakan? Charlene. Oke. Membuat project, Miss. Membuat project. Project apa? Masih ingat? Poster, infografis, sama PPT. Poster, infografis, PPT. Oke. Charlene, kelompoknya Charlene dapat apa? PPT, infografis. Infografis. Sudah buat? Sudah. Oke, terima kasih. Yang harus ada di dalam infografis, PPT atau poster itu apa saja? Oke, Danes. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Oke. Danes dapat apa kelompoknya? Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai apa? Asas kehidupan. Asas kehidupan berbangsa. Ya. Oke, berarti asas persatuan dan kesatuan. Setelah kalian mengetahui yang didapat ya, ada yang sebagai asas persatuan dan kesatuan, ada yang sebagai ideologi negara, ada yang sebagai dasar negara, ya, ada yang sebagai pandangan hidup. Nah, yang harus ada, yang harus kalian cari di dalam kalian kemarin berkelompok melakukan pencarian data, berkolaborasi, itu yang harus ada di dalam poster, PPT ataupun infografis itu apa saja? Oh, Valerie. Perilaku sehari-hari yang belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Perilaku sehari-hari atau contoh kasus yang belum mencerminkan kehidupan nilai-nilai Pancasila. Masih ada kasus seperti itu. Oke, kelompoknya kalian sudah bikin semua ya. Ini hal yang kita lakukan minggu lalu ya. Kalian sudah duduk bersama kelompok ya. Pertama kelompoknya kita pilih kemarin ya kan, terdiri dari 5 kelompok. Terus kemudian satu kelompok mendapatkan satu tema ya. Ada yang Pancasila sebagai dasar negara, ada yang Pancasila sebagai ideologi negara, ada yang Pancasila sebagai pandangan hidup, ada yang kelompoknya Danes tadi Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan. Ada juga yang terakhir yaitu Pancasila sebagai budaya bangsa Indonesia. Nah, kemudian setelah kalian mendapatkan tema, kalian duduk bersama kelompok kan minggu lalu, ya kan? Duduk bersama kelompok, kemudian menentukan kira-kira kamu ini mau membuat proyek apa? Kan Miss Nila bebaskan. Ya, boleh poster, boleh infografis, boleh PPT atau Canva, boleh video reels Instagram atau apapun. Silahkan sesuai dengan karakteristik dari kelompok kalian. Nah, tetapi Miss Nila lihat setelah kalian mengerjakan berkolaborasi di Canva,
mencari data, menganalisis, kemudian kalian menghasilkan satu produk. Ya, misalnya lihat kebanyakan produknya kalau nggak PPT ya infografis, kalau nggak gitu ya poster. Dan kalian sudah mensubmitnya di psikologi, misalnya sudah melihat. Tujuan pembelajarannya sama seperti minggu lalu, karena ini adalah lanjutan dari pembelajaran kita minggu lalu ya. Yang pertama, dengan model pembelajaran project yang kalian kerjakan itu diharapkan kalian itu nanti mampu menganalisis. Menganalisis apa? Kedudukan dan fungsi Pancasila ya. Sebagai apa? Sebagai 5 hal tadi itu yang misalnya sudah jelaskan ya. Terus melalui project juga kalian diharapkan mampu menunjukkan 3 contoh nyata ya. Fungsi Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, kalian juga diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin di sekitar kita, di negara kita, di daerah kita masih ada kasus-kasus yang belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila ya. Oke, kalian sudah persiapkan semua poster dan sebagainya itu? Sudah? Kelompok ini sudah? Sudah, oke. Kalau sudah, kita mau duduk bersama kelompok. Oke, silakan duduk bersama kelompok. Anak-anak sekalian, kalian sudah duduk bersama kelompok. Tadi kalian juga sudah siap untuk mempresentasikan hasil dari produk kalian ya. Ada yang infografis, ada yang PPT, ada yang namanya poster dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita mau presentasi. Presentasi di depan, terus akan dibuka dengan satu pertanyaan, kemudian ditanggapi, terus Miss Nila akan memberikan penilaian, ya, akan memberikan masukan. Kalau benar ya benar, Miss Nila konfirmasi benar. Kalau kurang ya Miss Nila tambahin, dan Miss Nila akan menilai performance, hasil karya kalian dan sebagainya. Ya, seperti itu. Mengerti? Oke, silahkan kelompok pertama boleh maju terlebih dahulu. Sekarang kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Mohon kelompok lain bisa mengamati dengan baik. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang berisikan Saya Valerie. saya Velita, Koni. Saya Darren. Saya Michael. Dan saya Adriel. akan mempresentasikan terkait kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 prinsip atau 5 asas. Pancasila merupakan landasan filosofis yang menjadi dasar bagi bangsa Indonesia, baik dalam pembentukan sistem pemerintahan, hukum maupun nilai-nilai sosial. Persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan beragam suku, budaya, dan bahasa. Prinsip berikutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila mendorong sistem pemerintahan demokratis di Indonesia, di mana keputusan politik diambil melalui permusyawaratan dan perwakilan rakyat. Pancasila dideklarasikan sebagai ideologi negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945 oleh para pendiri bangsa Indonesia dan kemudian diresmikan dalam pembukaan UUD 1945 Konstitusi Indonesia. Pancasila menjadi dasar dari segala kebijakan dan tindakan pemerintah serta menjadi landasan moral bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh di antaranya meliputi: pertama, diskriminasi terhadap minoritas,
yaitu terjadi kasus diskriminasi terhadap minoritas agama atau etnis di Indonesia, seperti penolakan terhadap pembangunan tempat ibadah minoritas, pemaksaan agama, atau tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Kedua, intoleransi agama. Meskipun Pancasila menekankan kebebasan beragama, masih terdapat tindakan intoleransi agama di Indonesia, termasuk penutupan gereja atau masjid, serta pemaksaan keyakinan agama tertentu. Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia, dan penerapannya dalam praktik seringkali kompleks dan menghadapi berbagai tantangan. Upaya terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tercermin dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan kebijakan negara. Berikut adalah contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan Pancasila. Dimulai dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kedua, menghormati dan menghargai keyakinan agama orang lain, dan toleran terhadap keragaman agama dan kepercayaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan empati dan kepedulian terhadap sesama. Lalu mendorong kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan yang terakhir, menolong orang yang membutuhkan, seperti membantu mereka yang kurang beruntung. Dan untuk yang sila ketiga, Persatuan Indonesia, yaitu memelihara kebinekaan dan keberagaman budaya, suku, dan etnis dalam masyarakat. Yang kedua, menjunjung tinggi semangat gotong royong dan kebersamaan. Dan yang ketiga, menyumbangkan ide dan tenaga untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama adalah menghargai demokrasi dan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kedua, menghormati pendapat dan hak suara setiap warga negara. Dan yang ketiga adalah menggunakan hak suara dengan bijaksana untuk kepentingan bersama. Menyuarakan hak-hak rakyat yang kurang beruntung. Dan yang ketiga adalah terlibat dalam kegiatan sosial dan amal untuk membantu mereka yang membutuhkan. Contoh-contoh sikap di atas mencerminkan sikap-sikap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi keberagaman, keadilan, persatuan, dan demokrasi. Pancasila adalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Kelompok pertama sudah menyampaikan hasilnya dengan baik. Adakah yang mau bertanya untuk kelompok yang pertama? Kan tadi kelompok kalian ini masih ada beberapa contoh kasus di Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, salah satunya adalah masih adanya intoleransi agama, baik dalam bentuk penghinaan terhadap agama tertentu atau pembatasan terhadap kebebasan beragama. Dan hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, menurut kalian, apa upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Upaya pemerintah terkait dengan apa yang harus dilakukan pemerintah ketika di negara Indonesia masih terjadi intoleransi agama. Nah, tadi kelompok 1 menjelaskan bahwa yang pertama adalah tentang penegakan hukum, yang kedua pendidikan, yang ketiga dialog atau pertemuan antar umat beragama. Ya, yang pertama penegakan hukum. Penegakan hukum di sini ranahnya adalah jika sudah melebihi batas wajar, ya silahkan dilaporkan, tidak apa-apa. Yang kedua dimasukkan di dalam pendidikan. Ya, pendidikan Pancasila itu adalah kurikulum yang mengajarkan nilai-nilai tentang Pancasila, terus kemudian kebinekaan, keberagaman. Kalau di bahasa Indonesia, bagaimana kamu menghargai bahasa yang ada untuk bahasa persatuan. Maka dari itu, kalau dimasukkan di dalam pendidikan, ya berarti dari usia dini, ya dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, pendidikan Pancasila itu ada. Tujuannya untuk apa? Ya ini tadi, bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan sebagainya. Oleh karena itu, negara kita beragam, makanya ada kurikulum yang mempelajari tentang itu. Supaya apa? Supaya nanti kamu kalau di masyarakat kamu tidak kaget, supaya terpupuk yang namanya toleransi, ya. Terus kemudian yang ketiga, betul sekali kelompok ini menjawab tentang dialog atau pertemuan antar umat beragama. Oleh karena itu,
Kalau kamu tahu sekolah kita itu punya program-program yang sangat baik, concern terhadap keberagaman. Walaupun kita ya, kalau kita lihat kita itu ada di dalam zona nyaman, yaitu ada pada latar belakang agama suku yang homogen. Suku kita mayoritas Tionghoa, agama kita mayoritas kalau nggak Kristen ya Katolik, ya kan? Pekerjaan orang tua kalian kalau nggak pengusaha, pedagang dan sebagainya. Kalau kalian berada di zona nyaman, maka akan mengalami kerentanan. Kerentanan bagaimana? Yaitu kalian akan berada di zona nyaman. Nantinya kalau berada di masyarakat, kalian bertemu dengan orang-orang yang berbeda, kalian tidak terbiasa. Nah, oleh karena itu kita perlu mengadakan ruang temu. Nah, oleh karena itu sekolah kita itu mengadakan seperti misal field trip studi lintas agama yang kalian lakukan di wisata religi Sunan Ampel. Di sana kalian bertemu dengan orang-orang berbeda agama. Terus kemudian yang kedua pernah juga di Kelenteng Bonbio, terus di Vihara BDC, terus kakak kelas kalian juga pernah di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Nah, ini kan merupakan ruang-ruang temu yang bisa kalian gunakan untuk kalian berinteraksi, bersosialisasi dengan orang di luar agama kalian, di luar suku kalian. Nantinya jika kalian berada di masyarakat, mungkin jika kalian sudah lulus, kalian menjadi bos, menjadi pengusaha, kalian punya bawahan yang berbeda suku, berbeda agama, kamu bisa memperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Atau mungkin kamu bekerja, punya teman, punya teman kerja yang berbeda agama, berbeda suku, kamu nggak akan kaget lagi, ya, seperti itu. Oke, bagus sekali untuk kelompok ini. Kita mau mengomentari tentang hal yang lain. Yang pertama, dari segi performance, kalian sudah membagi job desk dengan baik, ya. Terus kemudian semuanya sudah rata mendapatkan. Terus untuk dari segi konten sudah sangat baik, mulai dari kedudukan dan fungsinya apa sudah disebutkan. Terus kemudian dari segi kasus-kasus atau tindakan-tindakan yang belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila, kamu juga sudah sebutkan. Terus sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila juga sudah disebutkan. Tadi ada dari kelompok 4 bertanya tentang upaya pemerintah, kamu juga sudah sebutkan. Itu dari segi konten sudah sangat baik. Dari segi hasil karya sudah di print, ya. Orang kalau melihat dari jauh, kalau Miss Nila secara pribadi, Miss Nila itu akan tertarik untuk semakin mendekat untuk melihatnya. Nah, gunanya poster, infografis itu kan seperti itu, ya, supaya menarik perhatian orang. Yang pertama itu ditarik dulu, menarik dulu. Setelah menarik baru mereka mau baca. Kalau Miss Nila sebagai orang awam melihat poster dari kelompok 1, Miss Nila akan tertarik untuk melihat. Terus kemudian Miss Nila baca isinya, ya. Jadi dari segi konten, dari segi performance, dari segi hasil karya, kelompok kamu bagus, ya. Semua sudah sesuai kriteria dari apa yang Miss Nila inginkan, ya. Terima kasih bagi kelompok 1, beri aplaus untuk kelompok 1. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sebagai falsafah negara. Pancasila adalah falsafah atau ideologi negara yang digunakan untuk membimbing berbagai aspek kehidupan negara Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai panduan bagi negara dalam pembentukan hukum, kebijakan, dan institusi. Yang kedua, sebagai norma tertinggi. Pancasila dianggap sebagai norma tertinggi di Indonesia. Ini berarti bahwa semua undang-undang, peraturan, kebijakan, dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika ada konflik antara hukum atau kebijakan dengan Pancasila, maka Pancasila harus diutamakan. Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya sebatas sebuah konsep, tapi juga berperan dalam membentuk karakter bangsa Indonesia dan mengarahkan arah pembangunan nasional. Itu juga merupakan cerminan dari keberagaman dan pluralisme yang ada di Indonesia. Meskipun Pancasila telah menjadi panduan untuk pembentukan dan pengolahan negara Indonesia, masih ada beberapa kasus yang mungkin dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada diskriminasi sosial. Terjadi kasus-kasus diskriminasi sosial baik berdasarkan agama, suku, jenis kelamin, atau orientasi seksual yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.
Yang kedua, intoleransi agama. Terjadi kasus-kasus intoleransi agama baik dalam bentuk penghinaan terhadap agama-agama tertentu atau pembatasan terhadap kebebasan beragama yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selamat siang Miss Nila dan teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan nilai-nilai yang diharapkan oleh bangsa Indonesia dalam membangun negara yang bersatu, adil dan makmur. Nilai-nilai ini juga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal beragama, berbudaya, dan berpolitik. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup dapat berupa menghormati kebinekaan, yaitu salah satu fungsi utama Pancasila dalam mempromosikan sikap menghormati kebinekaan dalam masyarakat Indonesia. Pancasila menekankan pentingnya persatuan dalam keragaman sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa memandang suku, agama, ras, dan etnis. Pancasila juga digunakan sebagai alat pengukur kepemimpinan para pemimpin negara. Kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diharapkan untuk mencapai tujuan negara yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, penyelesaian konflik. Nilai-nilai Pancasila juga berperan dalam penyelesaian konflik di Indonesia. Prinsip-prinsip musyawarah mufakat digunakan sebagai cara untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian perbedaan pendapat dan konflik. Yang mencakup 5 asas atau prinsip, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun Pancasila menjadi dasar negara, ada kasus-kasus di Indonesia yang terkadang tidak mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila tersebut. Berikut adalah beberapa contoh kasus. Pertama, korupsi. Masih terdapat tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia yang merugikan negara dan rakyat. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, yaitu pembatasan kebebasan berpendapat. Beberapa kasus pembatasan kebebasan berpendapat dan ekspresi masyarakat, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah atau institusi tertentu, tidak selaras dengan prinsip persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam Pancasila. Sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan Pancasila sebagai pandangan hidup dapat mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama ada gotong royong. Gotong royong adalah semangat kerjasama dan saling membantu antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Menghormati dan menjalankan keyakinan agama masing-masing dengan toleransi terhadap agama lainnya. Ini mencakup sikap menghormati tempat ibadah orang lain, tidak menghina atau merendahkan agama orang lain, dan berpartisipasi dalam upacara keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap orang berdasarkan suku, agama, ras, dan jenis kelamin, serta membantu mereka yang membutuhkan. Keempat, persatuan Indonesia. Sikap ini mencakup semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Contoh sikapnya adalah menghormati berbagai budaya, suku, dan bahasa yang ada di Indonesia. Keempat, ada persatuan Indonesia. Sikap ini mencakup semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Contoh sikapnya adalah menghormati berbagai budaya, suku, dan bahasa yang ada di Indonesia, serta tidak terlibat dalam provokasi atau tindakan yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Itu saja dari presentasi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Jadi kelompok kalian tadi menjelaskan bahwa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup salah satunya adalah Pancasila digunakan sebagai alat ukur kepemimpinan para pemimpin negara. Kita tahu sendiri ada beberapa kasus yang dilakukan oleh pemimpin negara. Dalam hal ini pejabat negara, misal kasus pejabat negara yang korupsi. Menurut kalian bagaimana cara mengatasi kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara kita? Menurut kelompok kami ada beberapa langkah yang kita bisa ambil untuk mengatasi kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. 1. Penegakan hukum. Selidiki dan periksa kasus korupsi secara menyeluruh. Ini termasuk pengumpulan bukti, wawancara saksi, dan analisis data keuangan. 2. Kemandirian lembaga penegakan hukum. Pastikan bahwa lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan beroperasi secara independen dari tekanan politik atau kepentingan pribadi. 3. Transparansi. Tingkatkan transparansi dalam pengelolaan dana publik dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini dapat mengurangi peluang bagi korupsi.
Mengatasi kasus korupsi memerlukan komitmen yang kuat dari semua lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil. Tindakan pencegahan yang efektif dan penegakan hukum yang adil adalah kunci untuk mengurangi korupsi dalam pemerintahan. Kelompok 3 tadi menjawab. Yang pertama adalah ya tegakkan hukumnya, ya. Pisahkan antara kepentingan pribadi, ya, pisahkan antara kepentingan pribadi, tidak ada campur tangan pribadi di dalam kepentingan lembaga, ya. Kalau kamu mengetahui praktik korupsi, laporkan, ya. Memang kamu tidak bisa melakukan penyelidikan. Yang melakukan penyelidikan siapa? Ya pihak yang berwajib, ya. Kalau di sekitar kita, misal kamu melihat sesuatu yang tidak baik, misal contoh apa? Loh Miss, bendaharanya loh Miss, kok uangnya nggak transparan. Nah, transparansi itu bentuk pertanggungjawaban. Oh, kalau kita sudah bayar pajak sekian, terus jalanan kita itu enak, oh ini loh hasilnya, ya. Salah satu bentuk transparansi itu ya. Nah, itu berarti harus dipertanyakan. Nah, kamu berhak mempertanyakan itu, walaupun misal loh Miss, kami nggak tahu caranya gimana. Kamu punya media sosial, gunakan itu untuk campaign, misal menulis sesuatu, misal dari segi media itu hasil produknya, ya. Kalau dilihat menarik, ya, menurut Misnila terstruktur, tidak banyak tulisan tetapi bisa mewakili, merepresentasikan, ya. Jadi kalau yang namanya poster, infografis itu kan tujuannya untuk menarik peminat baca. Kalau Misnila melihat sebagai orang awam, Misnila akan tertarik untuk maju untuk melihat, baru Misnila membaca, ya. Dari segi media sudah bagus, ya. Tadi performance, pembagian job desk, menjawab, terus cara mempresentasikan, terus Misnila kemarin juga sudah melihat waktu kamu berkelompok, berkolaborasi dan sebagainya juga sudah baik, ya. Terus kemudian untuk konten isinya juga sudah lengkap, mulai kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, terus kemudian dikasih perspektifnya, di highlight ya sama mereka, isu permasalahannya apa saja, terus kemudian implementasi atau penerapannya bagaimana, ya. Bagus, terima kasih untuk kelompok ini, beri aplaus untuk kelompok ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, nama saya Charlene, dan bersama saya ada Justin, Richard, Danes, dan Nelson. Hari ini kita akan presentasikan hasil dari kelompok kami. Pancasila adalah dasar atau ideologi negara yang diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menjadi landasan bagi segala kebijakan dan hukum yang dibuat di Indonesia. Pancasila mencerminkan nilai-nilai, prinsip, dan keyakinan yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Ini memainkan peran penting dalam mempersatukan beragam suku, agama, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia. Fungsi Pancasila yang pertama, menjaga keberagaman. Nilai Pancasila seperti persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial menjadi landasan yang memungkinkan masyarakat Indonesia dengan beragam latar belakang untuk hidup bersama dalam harmoni. Fungsi Pancasila yang kedua adalah menghindari konflik, yaitu Pancasila menegaskan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, persatuan, dan kesatuan. Dengan mempertegas nilai-nilai ini, Pancasila membantu mencegah konflik antar kelompok masyarakat. Melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Pancasila berfungsi sebagai perekat yang kuat bagi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai budaya bangsa Indonesia. Perkenalkan, saya Michael. Saya Gisela. Saya Zelin. Saya Kodi. Saya Vincent. Jadi Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Sebagai budaya bangsa, Pancasila tidak hanya menjadi landasan bagi berbagai kebijakan dan regulasi di Indonesia, tetapi juga menjadi identitas nasional yang meningkat beragam suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Ada beberapa hal yang menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai budaya bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu dasar negara. Pancasila diakui secara resmi sebagai dasar negara dalam Konstitusi Indonesia, tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menegaskan keberadaannya sebagai landasan bagi berbagai kebijakan pemerintah dan hukum di Indonesia. Yang kedua, terdapat identitas nasional. Pancasila menjadi simbol identitas nasional Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti keadilan sosial, persatuan, demokrasi, dan kemanusiaan menjadi perekat bagi keragaman budaya yang ada di Indonesia.
Oke anak-anak sekalian, tadi kalian sudah mempresentasikan semuanya ya. Ada 5 kelompok. Yang pertama ada kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai asas pemersatu bangsa, dan yang terakhir kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai budaya bangsa Indonesia. Tadi juga sekalian sudah melakukan tanya jawab, istilah sudah melakukan penilaian ya. Terima kasih sudah melakukan semuanya itu. Minggu lalu kalian sudah duduk bersama kelompok, sudah membuat infografis, PPT, poster ya, yang di dalamnya memuat kedudukan dan fungsi, implementasi dalam kehidupan sehari-hari, kasus-kasus yang mencerminkan belum terwujudnya nilai-nilai Pancasila. Kalian sudah melakukan itu. Kalian sudah mensubmit di psikologi, kemudian hari ini kalian mempresentasikan. Berarti dengan hal ini untuk materi kedudukan dan fungsi Pancasila kita sudah selesai. Apa yang kalian dapat dari proses kita belajar hari ini? Ya, boleh apapun, mungkin kamu boleh yang kamu dapat dari presentasi atau mungkin dari nilai-nilainya, silahkan. Oke, siapa yang mau menyampaikan kira-kira hari ini dapat apa sih kalian? Ayo. Tadi saya belajar tentang Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Pancasila telah menjadi landasan utama bagi negara tersebut dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan fondasi yang kuat bagi eksistensi bangsa ini. Kedudukannya yang tinggi dalam setiap aspek kehidupan negara menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam membentuk identitas dan arah pembangunan Indonesia. Saya juga tadi belajar tentang contoh-contoh nyata atau implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu toleran terhadap keragaman agama dan kepercayaan, mendorong kesetaraan, keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta memelihara kebinekaan dan keberagaman budaya, suku, dan etnis dalam masyarakat. Selain itu juga tadi ada contoh kasus yang menunjukkan belum terwujudnya Pancasila sebagai dasar negara, yaitu diskriminasi terhadap kaum minoritas dan juga intoleransi agama. Terima kasih Justin, beri aplaus untuk Justin. Oke ya. Berarti tadi selain Justin presentasi, Justin juga mengisi LKPD-nya. Dia menyimpulkan dari ideologi tadi kelompoknya siapa? Kelompok 1 ya? Oke. Tadi Justin mendengarkan dengan baik dan sudah mengisi LKPD-nya. Oke ya. Terima kasih. Berarti dengan hal tersebut materi kedudukan dan fungsi Pancasila kita sudah selesai ya. Nah, terima kasih Miss Nila, apresiasi kalian untuk kegiatan yang sudah kita lakukan dari minggu lalu. Mulai kalian membentuk kelompok, melakukan penyelidikan, mencari data, membuat karya di Canva, mensubmit sampai hari ini mempresentasikan atau menyajikan hasil karya. Sudah berjalan dengan maksimal dan baik semua. Sekali lagi mari kita beri aplaus untuk kita semua. Oke. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang kebebasan berpendapat ya. Tolong dipersiapkan dengan betul. Miss Nila sudah memberikan timelinenya dulu. Kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Minta tolong Valerie boleh tutup kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menyertai kami selama jalannya pembelajaran hari ini. Tuhan, kiranya semua materi yang telah disampaikan dapat kami pahami dan terapkan dengan baik. Kiranya kedepannya kami dapat menjadi siswa yang lebih mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Say thank you. Thank you.